lanjut dengan uji dependent simple t-test. Ini nama-nama kelompok saya masih seperti yang tadi ya. Kemudian uji dependent simple t-test ini disebut juga uji Pirot simple t-test. Uji Pirot simple t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan akhirnya berhubungan. Jadi misalnya kita ingin mengetahui rata-rata nilai siswa dari hasil ujian biostatistik lagi ya, contohnya ya, biostatistik ada pretest sebelum dikasih materi nilainya berapa, kemudian ada post-test sesudah pemberian materi nilainya berapa. Nah, itu disebutnya dua sampel tapi berhubungan. Nah, jadi di sini tuh dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, tadi saya juga sudah mengetiknya di Excel. Nanti tinggal kita pindahkan ya. Di sini ada lanjut ke SPSS-nya ya. Nah, untuk memindahkan data yang saya sudah ketik di Excel ini, kita pilih variable view. Nah, dari variable view ini ada hasil. Kemudian ada kolom kelas. Ada pre, karena menggunakan tadi pre, jadi ini pre. Kemudian berikutnya post. Kemudian labelnya kita namakan pretest dan label postnya kita namakan post-test. Nah, sudah begini, kita lanjut ke data view untuk di input ya. Kemudian kita pindahkan yang Ctrl C. Kemudian yang post testnya juga saya pindahkan. Kita paste. Ya, data sudah saya pindahkan semua ya, dengan responden yang sama, 22 responden. Nah, bagaimana untuk menentukan uji dependentnya? Kemudian kita pilih analyze, compare means, kemudian Pirot. Tadi uji dependent itu atau disebut juga uji Pirot simple t-test. Nah, di sini tadi muncul ada pretest dan post-test. Kita pilih pretestnya di variable 1. Kemudian kita klik post-testnya di variable 2. Kemudian kita options. Langsung kita pilih OK. Nah, dari situ akhirnya muncul untuk output untuk menganalisa data uji dependentnya.
munculnya itu ada 3 tabel. Yang pertama tentang statistik dependennya, sampelnya. Di sini itu menerangkan tentang rata-rata nilai dari hasil belajar biostatistik pretest dan posttest. Di sini sudah terlihat minnya. Di sini sudah terlihat minnya, rata-rata dari pretest dan posttestnya. Kemudian ada tabel kedua yaitu Paired Sample Correlations. Nah, output pertama tadi ya, saya sudah rekap di sini. Output pertama itu didapatkan hasil ringkasan statistik deskriptif. Jadi tabel pertama itu merupakan ringkasan statistik deskriptifnya dari kedua sampel atau data pretest dan posttestnya. Kemudian di output kedua, bagian kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Nah, ini sama-sama respondennya ada 22. Kemudian korelasinya ini hasilnya, ini signifikansinya segini 0,295, artinya lebih dari 0,005. Lebih dari 0,005 itu biasanya disebut terdapat perbedaan ya. Jadi rata-ratanya itu terdapat perbedaan, makanya hasil dari signifikansinya 0,295. Kemudian untuk hasil output yang ketiganya itu, nah untuk diketahuinya Paired Sample Testnya. Paired Sample Testnya itu sebagaimana dari dasar pengambilan keputusannya itu, apabila signifikansinya 0,005, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian apabila hasil signifikansinya lebih dari 0,005, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B, di mana di sini hasil signifikansinya itu 0,000, artinya kurang dari 0,005, dan artinya terdapat perbedaan dari hasil nilai pretest dan posttest dari hasil belajar biostatistiknya. Nah, di sini diketahui, jadi nilai uji independen di tesnya itu dapat diketahui di aplikasi SPSS apakah terdapat perbedaan antara dua sampel dalam satu berhubungan atau saling berhubungan, apakah ada perbedaan atau tidak. Akhirnya di sini diketahui terdapat perbedaan dan diketahui terdapat perbedaan. Nah, demikian hasil uji T dependent yang disajikan oleh kami kelompok 2 perwakilan dari kelas C9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.